3 dan kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Jadi sekarang adalah waktu untuk kita berdevosi. Jadi persiapkan, carilah tempat di mana kamu bisa tenang berdevosi mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan mengangkat satu buah pujian yang berjudul Firman Tuhan Ada di Hatiku. Jadi kita dapat menyanyikan lagu ini di tempat kita masing-masing dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Anak-anak, semuanya mari kita bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan pada hari ini Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan untuk anak-anak kelas 3 dan kelas 4 untuk dapat berdevosi. Tuhan, saat ini mereka akan mendengarkan firman Tuhan, biarkanlah firman yang boleh mereka dengarkan itu dapat berbuah dalam kehidupan mereka dan mereka bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat dalam mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Anak-anak, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Yosua pasal 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Tapi di sini Ibu akan membaca beberapa bagian ayat saja. Nanti kamu dapat membacanya di tempat kamu masing-masing. Yosua pasal 23 ayat 1 hingga ayat 16 di bawah perikop pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Ayat yang ke-6, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lanjutkan ayat 7, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Demikian pembacaan Alkitab kita. Anak-anak, jadi renungan devosi kita pada hari ini berjudul Pengantara antara Allah dan manusia. Kita dapat melihat bahwa Yosua sudah semakin tua pada saat ia memimpin umat Israel menduduki tanah Kanaan. Di sini selayaknya orang yang sudah tua dan tahu nantinya pasti ia tidak akan terus-menerus memimpin bangsa Israel, maka di sini Yosua memberikan nasihat atau memanggil berbicara dengan para tua-tua dari bangsa Israel dan juga kepada bangsa Israel. Ada beberapa hal yang ia bicarakan mengenai iman, ketaatan, dan juga kepercayaan yang teguh kepada Allah yang sudah memimpin mereka memasuki tanah Kanaan.
Anak-anak, sebelumnya kita mau melihat kembali perjalanan kepemimpinan Yosua dalam memimpin bangsa Israel. Yang pertama kita dapat melihat bahwa Yosua ini yang memimpin bangsa Israel menaklukkan tanah Kanaan, tentunya dengan penyertaan Allah. Selanjutnya, pada kepemimpinan Yosua ini juga wilayah di tanah Kanaan itu dibagi untuk setiap suku bangsa Israel. Kita dapat melihat semua yang dilakukan oleh Yosua ini tentu tidak luput dari penyertaan oleh Allah itu sendiri. Anak-anak, kita dapat melihat di sini bahwa Yosua memanggil para tua-tua dan mengingatkan mereka bahwa Allah lah yang memberikan tanah Kanaan dan mengalahkan semua musuh yang mereka temui pada saat mereka menaklukkan suku-suku yang tinggal di tanah Kanaan itu. Bukan karena kekuatan dari Yosua itulah kekuatan dari kepemimpinan ia, tetapi karena Allah lah yang berkehendak, karena Allah yang menyertai mereka. Melalui Yosua, melalui setiap hal-hal yang dikatakan oleh Yosua, dan itu sudah diperintahkan oleh Allah, maka mereka bisa menaklukkan musuh mereka di tanah Kanaan itu. Yosua meminta bangsa Israel tetap beriman, taat, dan percaya kepada Allah. Tentu, apa yang ia sampaikan kepada tua-tua itu tidak cukup, sehingga Musa di sini mengumpulkan bangsa Israel. Yosua menghadap bangsa Israel secara langsung. Dalam upacara ini, Yosua sebagai pengantara antara Allah dan bangsa Israel. Kita dapat melihat Yosua menyampaikan apa yang Allah ingin sampaikan terhadap umat Israel setelah mereka mendapatkan tanah Kanaan, setelah mereka membagi wilayah. Kita dapat lihat bahwa Yosua di sini mengingatkan bangsa Israel untuk tetap teguh, tetap percaya kepada Allah yang sudah memimpin mereka hingga detik itu, menguasai tanah-tanah yang ada di tanah Kanaan itu. Tetap beriman, tidak menyembah Allah-Allah lain yang disembah oleh suku-suku yang ada di tanah Kanaan. Iman mereka tetap teguh terhadap Allah yang memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan itu. Nah, anak-anak, di sini kita dapat lihat bahwa gambaran Yosua tadi yang mengingatkan bangsa Israel itu, pengantara Allah dan umat Israel itu sendiri adalah suatu gambaran nantinya ya kepada umat percaya, kepada orang-orang percaya bahwa adanya pengantara yang sejati, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi wakil Allah sekaligus wakil manusia itu sendiri. Kita dapat lihat hanya Tuhan Yesuslah yang dapat memberikan jaminan bahwa Allah yang suci bisa bersatu dengan manusia berdosa melalui pengorbanannya itu sendiri. Tidak ada pribadi yang lain yang sanggup melakukan hal ini. Hanya Yesus yang dikirim oleh Allah. Hanya Yesuslah yang menjadi wakil Allah sekaligus wakil manusia yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia dari jeratan dosa itu, sehingga yang tadinya kita itu tidak terhubung dengan Allah, hubungan kita rusak, menjadi bersatu kembali dengan pengorbanan Tuhan Yesus itu sendiri. Anak-anak, di sini Ibu mau mengajak anak-anak semuanya untuk berefleksi bersama-sama. Yang pertama yaitu sebagai manusia ciptaannya sudah seharusnya kita menjadi orang percaya yang beriman, taat, dan hanya bergantung kepada Allah. Tidak menyembah Allah-Allah yang lain. Mungkin kita tidak menyembah patung-patung seperti yang disembah oleh orang-orang Kanaan atau umat Israel pada zaman dahulu. Tetapi di sini kita dapat lihat banyak sekali hal yang dapat menggoda kita untuk menyembah, untuk menjadikan hal tersebut sebagai Allah kita. Contohnya pada saat ini mungkin anak-anak banyak sekali yang bergantung terhadap HP, sampai tidak bisa lepas dari handphonenya. Bahkan mungkin terus-terusan. Ya, jika digunakan dengan baik, itu sangatlah bagus. Tetapi kalau kita bermain HP terus seharian, ya bermain game terus harian, itu tidaklah bagus. Sampai kita melupakan berdoa, kita lupakan saat teduh kita lupakan sekolah minggu kita. Selanjutnya,
Kita sebagai orang yang percaya itu patut bersyukur atas keselamatan yang telah diberikan Tuhan Yesus dan mengerjakan keselamatan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak terpikir ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, hal-hal kecil saja. Mungkin untuk anak-anak semuanya banyak hal yang bisa kamu lakukan dalam mengerjakan keselamatanmu. Contohnya, di rumah sebagai seorang anak, kamu seharusnya taat dan patuh terhadap orang tuamu. Kamu melaksanakan setiap tanggung jawabmu sebagai seorang anak. Kemudian sebagai seorang siswa, kamu melaksanakan tanggung jawabmu sebagai seorang siswa, yaitu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru secara bertanggung jawab. Tetapi semuanya itu tidak kamu kerjakan dengan bertanggung jawab dan juga dengan ketaatan yang penuh. Itu adalah salah satu hal di mana kamu tidak mengerjakan keselamatanmu. Karena anak-anak, orang tuamu, bapak ibu gurumu itu adalah perpanjangan tangan Tuhan di rumah dan juga di sekolah. Jika kamu tidak mematuhi, tidak mengerjakan tanggung jawabmu, itu adalah salah satu contoh kamu tidak mengerjakan keselamatanmu di dunia ini. Allah sudah memberikan kebebasan bagimu untuk dapat bertanggung jawab dengan hal-hal yang kecil, maka lakukanlah hal itu. Sampai di sini, renungan kita, jadi refleksikan kedua hal ini baik-baik dalam kehidupanmu. Anak-anak, jadi sampai di sini devosi kita. Sekarang kita mau menutup renungan kita hari ini. Devosi kita itu di dalam doa. Pertama-tama Ibu mau mengajak anak-anak semuanya untuk berdoa. Yang pertama itu bagi bangsa dan negara kita. Selanjutnya, yang kedua kita akan mendoakan para petugas medis yang menjadi garda terdepan saat ini, ya, yang menangani COVID-19, kemudian orang-orang yang sakit di rumah sakit, baik itu sakit apapun. Selanjutnya juga bagi orang-orang yang terkena dampak COVID-19, baik di bidang pekerjaan mereka atau apapun itu. Selanjutnya yang ketiga, kita akan berdoa untuk kesehatan anak-anak sekalian, bapak mama, keluarga kita yang ada di mana saja. Kemudian kita juga berdoa untuk kesehatan bapak ibu guru. Selanjutnya yang terakhir, kita akan berdoa untuk kegiatan HBL kita pada hari ini. Anak-anak semua, mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk beberapa pokok doa yang akan kami doakan. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan sedang dilanda pandemi dan juga berbagai musibah. Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai, berkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami ya Bapa, baik itu di tingkat pusat ataupun dimanapun itu, di daerah manapun Tuhan. Kiranya setiap keputusan yang boleh mereka ambil Bapa dapat menanggulangi setiap keadaan dan situasi yang sekarang ini sedang kami hadapi di negara kami ini Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk petugas medis ya Bapak, yang saat ini Bapak sedang berjuang juga di rumah sakit Bapak dengan peningkatan kasus COVID ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesehatan dan kekuatan kepada petugas medis. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sakit di rumah sakit Tuhan, sakit apapun itu. Tuhan, kiranya Engkau yang sertai mereka Bapa, berikan mereka kekuatan dan pemulihan melalui setiap makanan dan minuman serta perawatan yang boleh mereka laksanakan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang di luar sana Tuhan yang saat ini mungkin saja kehilangan pekerjaan ataupun Tuhan yang mungkin saat ini sedang tidak baik-baik saja dalam perekonomiannya. Tuhan, kiranya Engkau yang bimbing dan sertai Tuhan. Apapun itu pergumulan Bapa di tengah situasi saat ini, kiranya Engkau yang tetap kuatkan iman mereka. Kiranya Bapa, Engkau tetap berikan penghiburan dan berikan harapan kepada mereka Bapa, bahwa mereka masih selalu bisa menjalani kehidupan mereka di dalam Engkau Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk kesehatan kami Tuhan, untuk kesehatan anak-anak kami di kelas 3 dan kelas 4, untuk kesehatan Bapak Mama, keluarga kami dimanapun mereka berada, serta Bapak Ibu Guru Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin dan sertai Bapak. Mungkin ada beberapa yang sedang tidak enak badan atau yang mengalami lemah tubuh Tuhan, kiranya Engkau yang kuatkan melalui setiap makanan dan minuman atau obat-obatan yang boleh dikonsumsi Tuhan. Kiranya itu dapat memulihkan keadaan mereka. Begitu juga kami, kiranya kami juga
menjadi anak-anak yang taat Bapa dalam protokol kesehatan, apalagi di situasi saat ini. Kiranya Engkau yang membimbing dan sertai. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kegiatan HBL kami pada hari ini. Engkau yang sertai kegiatan kami Tuhan. Kiranya anak-anak kelas 3 dan kelas 4 Tuhan dapat menjadi anak-anak yang taat dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan setiap kegiatan atau tugas-tugas yang boleh mereka kerjakan Tuhan. Inilah doa kami, di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Anak-anak, jadi bagaimana? Ya, jadi perhatikan baik-baik. Nah, setelah ini kamu dapat melaksanakan kegiatan HBL kamu dan jangan lupa perhatikan baik-baik. Jadilah anak yang taat dan bertanggung jawab dari setiap hal-hal yang boleh dikerjakan, baik itu sebagai seorang siswa dalam kegiatan HBL ini ataupun sebagai seorang anak di rumah. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa